perhitungan biaya rata tertimbang. Metode perhitungan biaya rata tertimbang memperlakukan biaya awal persediaan dan output secara setara dan yang mengikutinya sebagai milik periode waktu. Hal ini dilakukan dengan menambahkan biaya produksi awal barang dalam proses pada biaya produksi yang muncul selama periode berjalan. Jumlah biaya yang diperlakukan sebagai jumlah biaya produksi, persediaan awal output, dan output periode berjalan juga digabungkan dalam perhitungan unit setara. Dengan metode rata tertimbang, output unit setara dihitung dengan menambahkan unit-unit yang telah selesai pada unit setara akhir barang dalam proses. Perhatikan bahwa unit-unit setara pada awal barang dalam proses dimasukkan dalam perhitungan. Konsekuensinya, unit-unit ini dihitung sebagai bagian dari output unit setara periode berjalan. Berikut langkah-langkah dalam menyiapkan laporan produksi. Laporan produksi meringkas biaya dan aktivitas manufaktur bagi suatu departemen produksi untuk periode tertentu. Laporan produksi dapat bertindak sebagai buku pelengkap untuk akun barang dalam proses bagi suatu departemen. Berikut pola umumnya dideskripsikan dalam 5 langkah. Yang pertama, analisis aliran unit secara fisik. Yang kedua, perhitungan unit-unit setara. Yang ketiga, perhitungan biaya per unit. Yang keempat, penilaian persediaan. Yang kelima, rekonsiliasi biaya. Pendekatan rata tertimbang dan FIFO mengikuti pola umum yang sama untuk menghitung biaya produksi. Nah, di sini ada contoh metode rata tertimbang. Untuk mengilustrasikan metode rata tertimbang, data biaya dan produk digunakan oleh Departemen Peracikan Healthband untuk bulan Juli. Anggap unit per produknya dihitung dalam satuan galon. Produksinya itu yang pertama jumlah unit dalam proses 1 Juli 75% selesai. Itu jumlahnya 20.000. Jumlah unit yang telah selesai ditransfer keluar jumlahnya 50.000. Sedangkan jumlah unit dalam proses per tanggal 31 Juli selesai dalam 25%, yaitu hasilnya 10.000. Dan di sini ada biaya. Biaya dalam proses per tanggal 1 Juli ada $3.525. Dan biaya yang ditambahkan pada bulan Juli itu 10.125. Jadi barang dalam proses 1 Juli itu sudah pernah digunakan di bulan Juni, dan ini sisanya tinggal $3.525. Terus ditambahkan pada bulan Juli yaitu 10.125. Jadi hasilnya $13.650. Langkah pertama, kita bisa lihat dari tampilan 6-14. Kita mengetahui unit-unit fisik berjumlah 60.000, pada contoh ini 20.000. Nah, di sini ada tampilan dari 6-14. Biaya persediaan awal tadi kan ada $3.525. Terus biaya bulan Juli ada $10.125. Jadi dua-duanya itu dijumlahin sehingga menghasilkan jumlah sebesar $13.650. Di sini juga ada pembebanan biaya. Itu biaya dibagi unit. Jadi hasil dari tadi itu biaya 13.650 dibagi 52.500 sama dengan 0,26. Nah, di sini ada tampilan dari 6-14. Di sini saya mau coba kasih tahu kalian 52.500 itu dari mana. Jadi 60.000 jumlah unit secara fisik, persediaan awal barang dalam proses itu jumlahnya 20.000, ditambah unit yang mulai dikerjakan dan diselesaikan itu ada 30.000, dan ditambah lagi persediaan akhir barang dalam proses itu selesai 25%. Jadi itu hasil 2.500. Jadi 25% dari 10.000 itu hasilnya 2.500, dan semua itu tiga-tiganya dijumlahkan hasilnya 52.500. Jadi hasil 52.500 itu dari sini. Nah, selanjutnya di sini ada ditransfer keluar, yaitu sebesar 0,26% dikali 50.000. 50.000 itu dari mana? 50.000 itu dari jumlah unit yang telah diselesaikan dan ditransfer keluar. Jadi hasilnya 13.000. Terus di sini juga ada persediaan akhir barang dalam proses, yaitu $0,26 dikali 2.500. Terus itu hasilnya 650, dan jumlah biaya yang dibebankan hasilnya jadi $13.650. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Bibi Angela. Saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan di langkah yang kedua, yaitu ada perhitungan unit-unit setara. Jadi, perhitungan unit setara itu yang dimaksudkannya adalah bahwa biaya yang dikeluarkan untuk per unitnya itu sebesar 50.000.
Terus disetarakannya 50.000 itu untuk apa saja gitu. Nah, dilihat dari slide yang sebelumnya bahwa di pengeluaran output bulan Juli itu sebesar 60.000 dan setaranya itu 50.000. Jadi 50.000 itu disetarakannya dengan persediaan akhir barang dalam proses, yaitu sebesar 25%, dan unit yang mulai dikerjakan atau yang diselesaikan itu sebesar 30.000 sampai perhitungan awal dalam proses. Nah, setelah itu ada langkah ketiga, yaitu perhitungan biaya per unit. Jadi perhitungan biaya per unit itu bagaimana biaya per unit itu ditetapkan. Jadi sebelum kita tetapkan itu, kita harus tahu asal mula perhitungan itu seperti apa. Jadi langkah pertama, kedua, dan ketiga itu sangat menyatu sekali perhitungannya. Jadi bisa kita lihat di tabel sebelumnya bahwa di contoh kasusnya ini tentang perusahaan menetapkan dengan harga 13.650. Jadi 13.650 ini bisa kita lihat dari contoh metode rata tertimbangan, yaitu di tabel yang biaya. Di sini ada barang dalam proses tanggal 1 Juli itu sebesar 3.525 dan biaya yang ditambahkan pada bulan Juli itu sebesar 10.125. Jadi dari mana hasil 13.650 itu? Dari 3.525 ditambah 10.125, itu sama dengan hasilnya 13.650. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penilaian persediaan. Penilaian persediaan terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama, perhatikan unit-unit yang telah selesai. Unit yang telah selesai sebanyak 52.500. Langkah kedua, unit setara pada akhir barang dalam proses dan biaya pada akhir barang dalam proses adalah 650. Atau juga bisa kita jumlahkan 250 unit dikali 0,26 per unit, harga per unitnya. Dan untuk mengetahui harga per unit, jumlah keseluruhan unit yang telah selesai dibagi dengan biaya unit yang akan dikeluarkan oleh departemen, dijumlahkan lalu menjadi harga satuan unit. Nah, langkah ketiga diperlukan untuk menilai barang yang ditransfer keluar pada akhir barang dalam proses. Barang yang ditransfer keluar departemen sebanyak 13.000 atau bisa dijumlahkan 50 unit dikali harga per unit, yaitu 0,26. Dan biaya akhir barang dalam proses adalah sebanyak 650, bisa dijumlahkan 2.500 unit dikali 0,26 per unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi biaya. Berikut jumlah biaya yang dibebankan pada persediaan. Jumlah di sini ada jumlah barang yang ditransfer keluar, yaitu sebesar 13.000. Ada barang pada persediaan akhir dalam proses, yaitu sebanyak 650. Jumlah biaya yang telah diperhitungkan adalah sebesar 13.650. Begitu juga biaya produksi untuk dihitungkan juga sebesar 13.650. Persediaan awal barang dalam proses di sini terhitung sebanyak 3.525 yang muncul selama bulan berjalan sebesar 125. Jumlah biaya untuk diperhitungkan sebesar 13.650. Jadi, biaya yang dihitungkan dibebankan langsung kepada persediaan dan memiliki rekonsiliasi biaya yang diperlukan. Jumlah biaya yang dibebankan pada barang dan yang ditransfer keluar dan persediaan akhir. Dalam proses harus sesuai dengan jumlah biaya persediaan awal.
barang dalam proses dan biaya produksi yang muncul periode berjalan. Selanjutnya adalah evaluasi metode rata tertimbang. Keuntungan utama metode tertimbang kesederhanaannya dengan memperlakukan unit pada persediaan awal barang dalam proses sebagai memiliki periode berjalan. Semua unit yang setara termasuk ke dalam kategori yang sama untuk menghitung biaya per unit. Kelemahan metode utama ini adalah mengurangi keakuratan perhitungan biaya per unit output periode berjalan dan unit pada persediaan awal. Jadi, jika biaya per unit dalam suatu proses secara relatif stabil dari satu periode ke periode berikutnya, metode rata tertimbang cukup akurat. Akan tetapi, jika harga input manufaktur meningkat secara signifikasi dari periode